Shalom, puji Tuhan saudara, hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu bicara kekristenan adalah suatu pertandingan, yaitu pertandingan iman. Di mana saudara, di dalam kekristenan kita bukan sekedar cukup percaya, tetapi kita harus masuk di dalam satu pertandingan. Karena saudara, kalau kita hanya cukup percaya saja, maka saudara dan saya tidak akan waspada. Karena firman Tuhan mengatakan jalan ke sorga itu sempit. Apa maksudnya sempit? Sempit artinya saudara dan saya harus berhati-hati, lebih ekstra waspada. Karena saudara dan saya dikirim seperti domba di tengah-tengah serigala. Sehingga saudara, setiap saat iblis akan mencoba menggoda kita, menjatuhkan kita, menarik kita kembali kepada dirinya. Sehingga saudara dan saya harus tetap ada di dalam Tuhan, setia ada di dalam pertandingan. Sehingga kelak saudara, kita menerima mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan. Saudara, berapa minggu yang lalu kita ada pelayanan di luar kota, BES, saudara. Saya mendengar ada salah satu, ya sudah bertahun-tahun gak datang, sebelum COVID pun sudah gak datang, saudara. Tapi orang tersebut ada di gereja lain pun, dia jadi ketua pemuda. Intinya dia punya leadership gitu. Di tempat kita pun sempat dia menjabat sebagai ketua koordinator apa gitu, saudara. Tetapi kemarin saya dengar bahwa orang tersebut sudah meninggalkan agamanya, yaitu meninggalkan kekristenan. Kenapa? Punya cek saudara, rupanya dia meninggalkan karena ingin menikah dengan orang yang berseberangan agamanya. Karena syarat dari mereka, engkau harus ikut agamaku, baru kita bisa menikah. Saudara lihat, punya leadership. Dan juga saya tahu saudara, saya beberapa kali bertemu dia, saya ngobrol-ngobrol, di Jakarta pun ketemu. Orang itu ikut berbagai macam organisasi. Organisasi A, B, dan C. Cukup hebat, cukup dikenal saudara. Tetapi untuk menyatakan iman di hadapan orang, menyatakan iman saudara, mengakhiri pertandingan iman itu tidak mudah. Saya mau katakan saudara, nggak gampang. Kenapa dia menjual imannya hanya karena jodoh? Bayangkan saudara, hanya karena jodoh dia meninggalkan imannya. Makanya kalau saudara pernah baca di dalam Alkitab, Petrus begitu garang, begitu hebat, begitu berani. Tentara yang ingin nangkap Yesus saudara, dia pasang badan, dia potong saudara kupingnya. Tapi Yesus katakan, orang yang menggunakan pisau akan mati karena pisau. Makanya Yesus mengajarkan kasih, kasihilah musuhmu. Orang yang garang saudara. Tapi Yesus katakan, sarungkan pedangmu. Enggak dibuang loh saudara. Pedang itu disarungkan. Kenapa Tuhan katakan sarungkan? Untuk berjaga-jaga. Tuhan tidak minta cabut lagi. Tapi kita menjadi orang Kristen harus jaga-jaga. Sehingga saudara, kekristenan kita menjadi Kristen yang tangguh. Bukan secara fisik, bukan secara arogan atau berani, tetapi secara iman. Katakan amin. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga saudara lihat Petrus waktu ditanya sama anak kecil, mungkin hanya belasan tahun. Om, mungkin gitu kira-kira. Om Petrus, itu yang disalib gurunya ya? Enggak, saya enggak kenal dia. Padahal sebelumnya motong telinganya prajurit. Ada perempuan saudara yang tanya kepada Petrus, apakah engkau pengikut dia? Tidak, aku tidak kenal dia. Tetapi saat Roh Kudus dicurahkan, dia khotbah di atas 3.000 orang saudara, dia khotbah. Ada anak-anak tersebut, ada wanita saudara, ada tentara Romawi. Siapapun yang hadir pada saat itu saudara, dia khotbah. Dia mengakui Yesus sebagai Tuhan di atas semua orang. Itu menandakan apa? Bukan soal fisik, bukan kita gagah-gagahan dengan Tuhan. Tapi iman kita harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Kita harus mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang 7 sampai dengan ke-8. Kekristenan adalah pertandingan iman. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Ini kata Paulus. Orang yang sudah percaya, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakanku kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, termasuk kita di tempat ini yang merindukan kedatangannya. Jikalau saudara kita menjadi Kristen hanya percaya saja, kalimat ini gak perlu ada. Karena dia mengatakan saudara mengakhiri pertandingan iman itu dengan baik. Artinya ada yang gak baik. Dia mengatakan memelihara imannya, artinya ada yang gak memelihara. Sehingga kekristenan saudara, iman itu harus bertumbuh, harus dipelihara. Jangan sampai kita kehilangan iman kita. Pak, artinya Tuhan kurang maha kuasa menjaga iman kita. Tidak. Waktu dia memilih kita saudara, itu tidak ada andil dari kita. Tapi setelah kita dipilih, kita harus mau bekerja sama dengan Tuhan. Mengikuti perintahnya, mengikuti firman-Nya, supaya kita tetap ada di dalam jalan Tuhan. Ini penting. Saya sering ulang-ulang, banyak orang mengatakan, Pak, saya tahu kebenaran, Yesus satu-satunya juru selamat. Ya, tapi Yesus juga katakan, aku jalan. Sehingga jalan yang diperintahkan, yang ditentukan, kita harus ada di dalam jalannya, supaya sampai kepada kebenarannya. Karena kalau miring berapa mili saja, saudara tarik 20 km, 20 tahun hidup kita, miringnya sudah kemana-mana. Sehingga saudara begini, ada yang punya paham sekali selamat, tetap selamat. Pokoknya tanpa kita berbuat baik, tanpa kita harus memelihara iman kita, pasti selamatlah. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua saudara, kita sudah selamat, tapi kita harus memelihara iman kita. Kita harus bertanggung jawab dengan iman kita. Sehingga kalau kita tidak bertanggung jawab, kita bisa hilang. Kita meninggalkan Tuhan. Kalau dua muncul di pandangan, saudara lihat mana yang berfaedah, mana yang mendatangkan kegunaan bagi iman kita. Kalau yang pertama saudara, saya yakin orang tersebut akan hidup sembrono. Gak apa-apa, toh sudah selamat, gak perlu gereja. Tuhan hadir di mana-mana, gak hadir di gereja aja. Betul. Tapi konteksnya bukan seperti itu, bukan menandakan kau tidak perlu ke gereja. Konteksnya adalah Tuhan maha hadir. Tapi kita terus hadir di dalam gereja untuk sembahyang, beribadah bersama-sama, menguatkan iman kita, belajar firman Tuhan. Di rumah saya pengen ngarahkan. Apakah Tuhan tiba-tiba datang, hai Hendri, kamu harus begini? Enggak begitu kali. Kita lihat dulu firman Tuhan. Selanjutnya, ada 3 kelompok orang di dalam gereja. Kita akan lihat saudara, ada 3 kelompok orang di dalam gereja, ya juga berkaitan dengan orang percaya. Di dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-12. Dan engkau anak manusia, katakanlah teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Ini kelompok pertama. Dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat terakhirnya saudara. Orang kedua, dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Ini kelompok ketiga. Sekarang kita lihat yang kelompok pertama. Di dalam Yehezkiel 13 ayat 12a ini. Yang pertama adalah kelompok yang mengakhiri imannya dengan daging saudara.
Dikatakan Yehezkiel 33 ayat 12a, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran. Apa maksudnya? Kita lihat aja ayat di bawahnya, yaitu ayat 18. Jikalau orang benar, orang yang sudah percaya mengakui Yesus sebagai Tuhan, berbalik. Orang bertobat itu apa sih? Dari durhaka, dari jahat, dia berbalik, metanoia. Tetapi saudara, kalau dia sudah berbalik, lalu dia berbalik lagi, ini dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, ia harus mati karena itu. Jadi benar saudara, kalau kita memang berbalik, kita selamat. Tapi kalau kita berbalik lagi kepada dosa, kepada kejahatan, maka dikatakan kita mati. Beda loh dengan kalau kita jatuh dengan berbalik. Kalau jatuh begini, ini orang belum percaya, arahnya ke neraka, kejahatan. Waktu dia percaya, metanoia, berbalik, kebenaran sorga, dia jalan. Waktu dia jalan, dia bisa jatuh nggak? Bisa berbuat dosa nggak? Bisa, tapi begini, jatuh dia bangun, dia jalan lagi. Itu namanya jatuh. Tapi kalau berbalik begini, nah dosa saudara bisa buat kita begini, giring kita. Lama-lama kita balik saudara. Jadi bukan dosanya yang buat kita masuk neraka, tapi kita meninggalkan kebenaran, kita meninggalkan Tuhan. Itu yang membuat kita akhirnya saudara kembali kepada hidup yang lama. Makanya orang bisa jatuh, tapi pandangannya, arahnya masih kepada kebenaran. Pak, ini perjanjian lama. Kita lihat perjanjian baru. Di dalam Ibrani 6, ayatnya yang ke-6 sampai 4 sampai ke-6. Saudara, saya akan buka beberapa ayat perjanjian lama, perjanjian baru. Supaya jangan kita mengatakan, Pak, itu kan perjanjian lama. Sudah digenapi Yesus di atas kayu salib. Betul. Tapi saudara disempurnakan. Ada hal-hal yang ditiadakan. Kita nggak perlu lagi yang 613 Taurat yang dibikin oleh ahli Taurat itu dihilangkan. Saudara nggak makan lagi yang namanya B2. Kalau dulu itu sudah nggak ada, itu dihilangkan. Tapi saudara ada yang disempurnakan. Beberapa dan inilah yang disempurnakan. Tentang bagaimana kita harus tetap hidup di dalam kebenaran. Tinggalkan kejahatan, tinggalkan dosa. Itu gak pernah hilang, tetapi disempurnakan. Contoh, jangan berzina. Tuhan sempurnakan loh. Jikalau engkau melihat wanita dan timbul syahwatmu dan timbul birahimu, maka engkau sudah berzina. Apalagi berbuat. Itu maksudnya, gak pernah dihilangkan, disempurnakan. Makanya di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-6 dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, siapa? Orang-orang Kristen yang menerima karunia. Dan yang pernah mendapat bagian dari Roh Kudus, siapa? Kita saudara. Jadi ayat firman Tuhan ini untuk kita yang sudah percaya. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, bicara sorga. Namun yang murtad lagi, kata lagi itu menandakan murtad kedua atau ketiga kali. Murtad yang pertama adalah murtad waktu kita belum percaya, sehingga kita menjadi percaya. Waktu kita di tengah-tengah saudara percaya itu, apakah kita murtad lagi berbalik? Ini maksudnya. Sehingga saudara di dalam kekristenan, kalau kita tidak mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik, kita bisa meninggalkan Tuhan. Tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Bisa nggak Pak bertobat lagi? Bisa. Makanya kita nggak boleh menghakimi orang. Kalau orang sudah meninggalkan Tuhan nih saudara, sudah nggak percaya, sudah nggak gereja-gereja, kita nggak bisa hakimi dia. Satu ketika dia bisa berbalik. Tugas kita melayani.
Kita nggak tahu dia bisa balik atau enggak. Tapi bagi kita jangan ambil resiko. Kita jangan katakan saudara pasti selamat. Tapi kita harus hidup hati-hati dengan Tuhan. Itulah saudara. Jadi bukan hanya kita percaya, mereka bertobat. Karena apa? Mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Dulu waktu kita belum percaya kan kita hina Tuhan toh. Selamatin kita sendiri aja di atas kayu salib gak bisa nyelamatin diri, nyelamatin gue. Kita hina dia di depan umum. Waktu kita percaya kita mengakui dia satu-satunya juru selamat. Satu ketika kalau kita main-main dengan dosa, mulai giring kita. Lalu kita berjalan ke sana, kita akan hina Tuhan lagi. Mana ada Tuhan? Selama ini gue ikut Tuhan tetap aja begini. Gak selesai-selesai masalah gue. Lalu dia bermain-main dengan dosa. Maka satu ketika dia akan menghina Tuhan. Saudara lihat toh, ada orang yang sudah Kristen, mana Tuhan Yesus? Bahkan dia hina di medsos dan semuanya. Kenapa? Karena dikatakan dia murtad lagi. Ada juga orang yang membela, yang pahamnya sekali selamat tetap selamat. Pak, murtad lagi itu kan belum terjadi. Itu peringatan. Saudara, saya mau tanya, apakah harus terjadi dulu baru kita katakan itu sah? Surga sudah terjadi belum? Belum. Yesus datang kedua kali sudah terjadi belum? Belum. Apakah tidak akan terjadi? Diingatkan kita menanti kedatangan Tuhan dengan baik, dengan bijak. Artinya saudara, kalau diingatkan Tuhan bisa murtad, artinya bisa terjadi. Katakan amin. Ini penting Bapak Ibu. Sehingga kekristenan kita sekali lagi, kita bukan hanya sekedar agamawi percaya tok, tapi harus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Saya kasih contoh lagi di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Dimas adalah murid daripada Paulus.